Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala perbuatan, pikiran, perasaan, tindakan yang kami lakukan sehingga mengakibatkan dosa-dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih itu dipertajam dengan doa dalam keheningan. Itu yang dilakukan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Sebab kasih itu adalah kekuatan yang mengalahkan kekuatan apa saja dan melampaui hukum apa saja. Itulah kasih. Yesus yang penuh kasih dapat berjalan di atas air dan dapat meredakan angin ribut. Angin ribut dalam hidup kita pasti banyak dan ada di setiap langkah hidup kita. Akan tetapi, jika di ujung kaki kita ada kasih, maka Allah hadir dalam ziarah hidup kita. Dengan demikian, setiap lembah kelam dan jalan gelap di ujungnya pasti ada terang. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah dalam kehidupan sehari-hari, secara tindakan, kita memberikan kasih setulus hati seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus.
kepada kita. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, benamkan kami dalam keheningan doa, supaya kami mampu menambah kasih kami. Dengannya kami dapat bersaksi tentang iman kami dan menjadi tenang di tengah badai zaman hidup ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.